Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Busoa. Ini adalah tugas ke-9 pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video kali ini kita akan bahas tentang konsep pengetahuan. Jadi teman-teman sekalian, di konsep pengetahuan ini nanti kita akan bahas tentang definisi pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, dan perbedaan pengetahuan dan ilmu. Jadi teman-teman sekalian, definisi pengetahuan itu dibedakan menjadi dua, ada secara etimologis dan ada secara terminologi. Nah, kalau definisinya secara etimologi itu, pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris, knowledge. Nah, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi, beberapa definisi tentang pengetahuan. Jadi menurut Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Jadi pekerjaan tahu adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Nah, jadi pengetahuan adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Di dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa knowledge itu adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, dalam peristiwa ini subjek memiliki yang diketahui objeknya di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Nah, jadi teman-teman, kalau pengetahuan ini artinya secara luas itu berarti semua kehadiran international objek dalam subjek. Namun kalau pengetahuan ini dalam artian sempit, dia itu berbeda dengan imajinasi atau pemikiran belaka. Nah, pengetahuan hanya berarti putusan yang benar dan pasti. Di sini, subjek sadar akan hubungan objek dan ekstensinya pada umumnya adalah tempat mengatakan pengetahuan hanya merupakan pengalaman sadar karena sangat sulit melihat bagaimana persisnya suatu pribadi dapat sadar akan suatu eksistensi tanpa kehadiran ekstensi itu di dalam dirinya. Orang pragmatis, terutama John Dewey, itu tidak membedakan antara pengetahuan dan ilmu. Jadi pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pengetahuan. Jadi menurut Burhanuddin Salam, dia mengemukakan bahwa pengetahuan itu memiliki 4 macam, ya. Jadi ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmu, ada pengetahuan filsafat, dan ada pengetahuan agama. Yang pertama, pengetahuan biasa. Nah, pengetahuan biasa dalam filsafat ini dikatakan common sense atau sering diartikan sebagai good sense. Nah, common sense kita ini diperoleh dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti kita bisa gunakan untuk siram bunga, mandi, untuk memasak. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan ilmu. Jadi yaitu pengetahuan ilmu sebagai terjemahan dari sains dalam pengertian yang sempit. Sains ini diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif. Ilmu pada prinsipnya itu merupakan usaha mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu ini merupakan suatu metode berpikir secara objektif, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Jadi pengetahuan yang diperoleh oleh ilmu itu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyimpangkan unsur pribadi. Pemikiran logika diutamakan netral, dalam arti tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat subjektif karena dimulai dengan fakta. Nah, ilmu merupakan milik manusia secara komprehensif. Ilmu merupakan lukisan dari keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai hal-hal yang dipelajari dalam ruang dan waktu sejauh jangkauan logika
dapat diamati juga dengan panca indera manusia. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universitas dalam kedalaman kajian tentang sesuatu, kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, sedangkan filsafat itu membahas yang lebih luas dan mendalam. Nah, filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang relatif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Kemudian yang keempat itu ada pengetahuan agama. Jadi pengetahuan agama ini tuh hanya diperoleh oleh Tuhan dan utusannya. Jadi pengetahuan agama itu bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan itu mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal, dan cara berhubungan dengan manusia, yang sering juga disebut dengan berhubungan dengan horizontal. Nah, pengetahuan agama yang lebih penting di samping informasi tentang Tuhan, juga informasi tentang hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir juga merupakan ajaran pokok agama dan sekaligus merupakan ajaran yang membuat manusia optimis akan masa depannya. Nah, menurut para pengamat, agama masih bertahan sampai sekarang karena adanya doktrin tentang hidup setelah mati, karenanya masih dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan pengetahuan dan ilmu. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamaartikan dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Nah, dari asal katanya kita dapat ketahui bahwa pengetahuan itu berasal dari kata bahasa Inggris knowledge. Nah, sedangkan ilmu itu berasal dari science atau peralihan dari kata Arab il. Jadi pengetahuan itu merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Jadi pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik, pemahaman yang dilakukan dengan cara persepsi, baik lewat indera maupun lewat akal. Nah, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan prailmiah adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah. Begitupun juga dengan sebaliknya. Jadi pengetahuan ilmiah ini itu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Jadi pengetahuan pertama itu disebut pengetahuan biasa. Pengetahuan kedua itu disebut pengetahuan ilmiah. Nah, adapun syarat-syarat yang dimiliki pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki objek tertentu formal dan material, dan harus bersistem. Pengetahuan ilmiah harus memiliki metode tertentu dengan sifatnya yang umum. Nah, metode ini meliputi dedukasi, induksi, dan analisis. Beberapa pengertian ilmu sebagai bahan perbandingan. Jadi dalam Ensiklopedia Amerika dijelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat kognitif dan sistematis. Nah, Delian G mengutip Paul Friedman dari buku The Principle of Scientific Research, itu memberi batasan sebagai ilmu adalah suatu bentuk aktiva manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, nah sekarang dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya pada dan mengubah lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Kemudian rumusan lain pun datang dari Charles Siregar yang menyatakan ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Dalam arti umum, ilmu itu sering dijadikan pembeda seperti misalnya IPA, ilmu pengetahuan alam, dan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Sementara Jujun S. Surya Sumantri dalam buku Ilmu dalam Perspektif itu menulis ilmu lebih bersifat merupakan kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsikan. Jadi Herbert L. Searles itu memperlihatkan ciri-ciri kalau ilmu berbeda dengan filsafat berdasarkan empiris, maka ilmu berbeda dengan pengetahuan dan biasa karena ciri sistematisnya.
Jadi teman-teman sekalian, bahwa yang tadi saya sudah sebutkan atau jelaskan dari beberapa keterangan di atas, bahwa disimpulkan pengetahuan itu berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sistematik dan cara memperolehnya. Nah, perbedaan tersebut itu menyangkut pengetahuan prailmiah atau pengetahuan biasa. Sedangkan pengetahuan ilmiah dengan ilmu itu tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.